Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Nikma dari kelas fase 10E4. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Tahukah Anda hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sangat mempengaruhi perilaku seorang muslim. Rasa cinta ini mendorong mereka untuk beribadah dengan rajin, berbuat baik, dan menolong sesama. Ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, ia akan merasakan kedekatannya dan menjadikannya bagian dari setiap langkah dalam hidupnya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ketenangan batin dan memperkuat iman sehingga umat Islam mampu menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan dengan sikap tunduk dan penuh penghargaan kepadanya. Pertama, kita akan membahas tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih pengertian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dalam bahasa Arab disebut dengan hab, sedangkan dicintai atau mencintai disebut dengan mahabbah. Hakikat cinta itu adalah apabila Anda telah memberikan seluruh cinta kepada yang kita cintai sehingga tak ada lagi tersisa apapun bagi kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa cinta kepada Allah adalah tujuan utama dan tertinggi dari seluruh derajat atau level spiritual. Setelah derajat kecintaan ini tidak ada lagi derajat yang lain kecuali buah dari kecintaan itu tersendiri. Aktivitas-aktivitas spiritual seperti sabar, taubat, zuhud, dan lain sebagainya itu tidak akan bermuara kepada mahabbatullah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengutamakan Allah Subhanahu wa taala di atas siapapun dan apapun juga. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap tunduk dan patuh berbuat segala upaya dengan dimaksud hanya mengharapkan keridhoannya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kita wujudkan dalam ibadah, melainkan juga mencakup ibadah yang membentuk interaksi dengan sesama manusia dan alam lingkungan. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunjukkan tanda-tanda di antaranya sebagai berikut. Mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala pasti juga memiliki rasa cinta kepada Rasulnya sebagai dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 31. Jika ada seseorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun perbuatannya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, pasti cintanya itu cinta yang semu. Cinta yang hanya terucap di lisan dan tidak tertanam kuat dalam hati dan jiwanya. Selalu mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan lagi urusan pribadinya. Ia akan beramal kebaikannya dengan ikhlas. Seluruh aktivitas dalam hidupnya juga akan dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, tidak gentar saat menghadapi hinaan. Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghiraukan hinaan dari orang lain. Ia selalu kuat menghadapi berbagai macam hinaan. Hal itulah yang dilakukan Rasulullah saat berdakwah. Semua hinaan yang dilontarkan kaum musyrikin tidak membuatnya gentar dan terus melanjutkan dakwah Islam. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setiap umat Islam selalu berusaha untuk meningkatkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya sebagai berikut. Memahami betapa besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kita harus memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan nikmat dan rezeki kepada seluruh hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seluruh hambanya tanpa terkecuali, bahwa mukmin ataupun tidak. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Allah mencintai hambanya. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berusaha membersihkan hati. Jika hati kita baik, maka baik pula seluruh jasa kita. Sebaliknya, jika hati kita buruk, maka buruk pula seluruh jasa kita. Cinta kepada Allah, melaksanakan dan perintah dan menjauhi larangannya akan membuat hati kita bersih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa melakukan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ilmu agama secara mendalam, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tumbuh pada diri seseorang yang memahami ilmu agama secara luas dan mendalam. Dengan ilmu agama tersebut, ia akan memahami kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan khauf. Kalian tahu nggak sih apa hubungannya antara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepadanya? Seseorang muslim yang memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ia juga memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut tersebut menuntun seseorang untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut pengertian khauf secara etimologi. Kata khauf berasal dari bahasa Arab yang bermakna ketakutan, kepanikan, terkejut, dan bingung. Secara istilah, khauf adalah suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepadanya. Hal ini timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendalam, sehingga ia merasa khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala melupakannya atau takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tingkat-tingkat khauf menurut Al-Ghazali, khauf terdiri dari 3 tingkat atau 3 derajat, diantaranya sebagai berikut. Pertama, tingkat kasur atau tingkatan pendek. Khauf yang singkat ialah seperti perasaan takut yang bisa terjadi karena suatu sebab tertentu yang bersifat sementara, seperti halnya apabila sebab itu hilang, maka takut itu juga ikut hilang dan kembali kepada kelupaan. Maka inilah rasa takut yang singkat, yang lemah memanfaatkannya. Kedua, yaitu tingkat mufrid atau tingkat yang berlebihan. Adapun takut yang berlebihan atau takut yang sangat kuat dan melampaui batas sedang, sehingga dapat mengakibatkan keputusasaan dan hilang harapan. Khauf yang demikian ini mencegah dari amal perbuatan. Maka yang dimaksud dari khauf adalah rasa takut dimaksudkan dengan cambuk dan membawa kepada amal perbuatan. Dan yang terakhir adalah tingkatan mu'tadil atau tingkatan sedang. Tingkatan mu'tadil yang baik karena di tengah-tengah antara singkat dan berlebihan. Orang yang memiliki ini tetap beramal dan menetapkannya perasaan khauf itu sendiri. Berikut sebab-sebab timbulnya rasa khauf. 1. Menghindari kegunaan dan kekuasaan Allah. Ketika seseorang memahami bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu termasuk kehidupan dan kematian, rasa takut kepadanya akan tumbuh. 2. Kesadaran akan dosa dan hukumannya.
Orang yang merenungi dosa-dosanya akan merasa takut terhadap azab Allah di dunia dan di akhirat seperti siksa kubur dan neraka. 3. Mengetahui sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah seperti Al-Adi, Maha Adil, dan Asya-Adidul Aki sangat keras hukumannya. Dapat menumbuhkan rasa takut yang mendorong seseorang untuk taat kepadanya. 4. Meningkatkan kehidupan akhirat. Kesadaran bahwa ada hari pembalasan dan setiap amal akan diperhitungkan dapat membuat seseorang merasa takut jika amalnya tidak cukup untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan yang terakhir adalah takut tidak mendapatkan ridhonya. Seseorang mukmin yang mencintai Allah akan takut jika amal ibadahnya tidak diterima atau jika dirinya dijauhkan dari rahmat dan kasih sayangnya. Namun, khauf kepada Allah bukanlah rasa takut yang membuat seseorang putus asa, melainkan takut yang membimbingnya untuk lebih taat, meninggalkan maksiat, dan berharap pada rahmatnya. Rasa takut ini harus seimbang dengan raja atau harapan, agar tetap memiliki optimis dalam beribadah. Berikut tanda-tanda orang yang benar-benar takut kepada Allah atau khauf. Dapat terlihat dalam sikap, ucapan, dan perbuatannya. 1. Menjauhi dosa dan maksiat. Orang yang takut kepada Allah akan berusaha menghindari perbuatan yang dilarang, baik kecil maupun yang besar. 2. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ia akan melanjutkan 2. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ia akan menjalankan sholat dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan penuh hayatan, dan beribadah dengan ikhlas tanpa ria. 3. Berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Ia tidak sembarangan dalam berbicara, menghindari ghibah, dusta, dan perkataan yang menyakiti orang lain. 4. Mudah menangis saat mengingat Allah. Hatinya lembut dan mudah tersentuh ketika membaca ayat-ayat tentang azab atau mendengar nasihat agama. 5. Merasa diawasi Allah. Ia sadar bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatannya sehingga selalu menjaga niat dan tindakannya. 6. Segera bertaubat jika berbuat dosa. Jika terlanjur melakukan segala kesalahan, ia tidak menunda-nunda bertobat dengan tulus dan berusaha tidak mengulanginya. 7. Menjaga hak orang lain, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak menipu, dan selalu berbuat adil dalam setiap urusan. Dan menumbuhkan sikap rasa takut kepada Allah merupakan bagian dari perjalanan iman yang akan membuat seseorang lebih taat menjauhi larangannya. Berikut beberapa cara untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. 1. Mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Memahami bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha mengetahui segalanya. Memperbanyak bacaan dan merenungkan Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berbicara tentang siksa neraka, azab bagi mereka orang fasik, serta kisah kaum terdahulu yang dihancurkan karena maksiat. Contohnya ada di surah Al-Mulk ayat 10. 3. Mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Mengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. 4. Bersahabat dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang memiliki ketakwaan tinggi dapat meningkatkan kesadaran pentingnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari lingkungan yang penuh maksiat agar hati tidak keras dan jauh dari rasa takut kepada Allah. 5. Memperbanyak doa dan terakhir, banyak berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang lembut dan rasa takut yang membawa pada ketakwaan.
Jadi, khauf kepada Allah adalah rasa takut yang muncul karena menyadari kebesaran, kekuasaan, dan keadilannya, serta takut akan azabnya di dunia dan di akhirat. Rasa takut ini bukan sekedar ketakutan yang membuat putus asa, tetapi justru mendorong seseorang untuk lebih taat, menjauhi maksiat, dan berharap pada rahmatnya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hakikat berharap kepada Allah SWT atau yang disebut dengan raja. Kalian pernah nggak sih bertanya, mengapa berharap kepada Allah SWT itu sangat penting? Jadi, Islam memerintahkan kepada-nya untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena siapapun yang sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu menjamin kebahagiaan untuknya. Sebab Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang selalu menaruh harapan pada dirinya. Sikap selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam disebut dengan istilah raja. Berikut pengertian raja menurut bahasa. Raja artinya berharap, sedangkan menurut istilah adalah mengharapkan agar segala kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan di dunia seperti ibadah ataupun kegiatan muamalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibn Il-Qayyim, raja menuntut 3 perkara, yaitu cinta kepada Allah yang diharapkannya, takut harapannya hilang, dan berusaha untuk mencapai apa yang diharapkan. Harapan yang tidak diikuti dengan 3 perkara tersebut bukanlah raja, melainkan tamani. Tamani adalah menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai, bisa diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sulit atau mustahil untuk diraih. Dalam konteks ini, tamani bisa merujuk pada keinginan, harapan, atau ambisi terhadap sesuatu yang tidak realistis atau di luar jangkauan. Misalnya, seseorang bermimpi menjadi miliarder tanpa bekerja keras, berharap mendapatkan kembali sesuatu yang sudah hilang selamanya. Maksudnya adalah bahwa meskipun sesuatu tampak mustahil, seseorang tetap berusaha atau berharap untuk mengamankannya. Tamani ialah yang menyebabkan seseorang berputus asa terhadap rahmat dan ridho Allah SWT. Sifat putus asa adalah kebalikan dari sifat raja yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Berikut perbedaan antara raja dan tamani. Raja akan mendorong seseorang untuk selalu optimis dalam mencapai hal ataupun yang diharapkan, sedangkan pengertian dari tamani adalah membuat orang menjadi malas. Orang yang tamani hanya menginginkan sesuatu. Ia tidak akan pernah berusaha untuk membulatkan tekad untuk mencapai apa yang diinginkannya. Orang yang memiliki sifat raja biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Percaya bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan solusi. Tidak mudah putus asa, tetap berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Tidak menyerah pada keadaan karena yakin Allah akan memberi jalan keluar. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dengan keyakinan bahwa doa akan dikabulkan, memiliki harapan akan ampunan Allah, tidak merasa terlalu berdosa hingga putus asa dari rahmat Allah SWT, bertobat dan berharap Allah mengampuni dosa-dosanya, tetap berusaha dan bertawakal, tidak hanya berharap tetapi juga berusaha semaksimal menyerahkan hasil kepada Allah dengan penuh keyakinan. Menumbuhkan sikap-sikap raja menurut keimanan kepada Allah, yakin bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, memahami bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayangnya, mengingat bahwa Allah selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya, memahami sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, merenungkan ayat-ayat tentang kasih sayang
Allah seperti Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Janganlah putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa selamanya. Memahami bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya, justru memberikan yang terbaik. Membaca dan merenungi kisah orang yang mendapat rahmat Allah. Contohnya, kisah Nabi Yunus yang diselamatkan dari perut ikan, kisah Nabi Ayub yang sembuh dari penyakit setelah bersabar, kisah orang-orang dulu yang berdosa tetapi akhirnya mendapat ampunan Allah. Memperbanyak doa, zikir, memohon ampunan dan rahmat Allah dengan sungguh-sungguh. Membaca doa menunjukkan harapan kepada Allah, seperti Allahumma ashaluka rahmataka, yang artinya, ya Allah, aku memohon rahmatmu. 5. Berusaha dan bertawakal dengan hanya berharap, tetap usaha, tetap bekerja keras dalam hidup dan menjalankan ibadah dengan baik. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Memiliki sikap raja memberikan banyak manfaat, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Contohnya, 1. Menumbuhkan optimisme dan semangat hidup. Tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan, yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. 2. Meningkatkan ketekunan dalam ibadah, berusaha lebih giat dalam beribadah karena yakin akan pahala dari Allah. Selalu berharap ampunan dan rahmat Allah dalam setiap doa. 3. Membantu mengatasi rasa takut dan cemas. Menenangkan hati karena percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Tidak mudah stres atau gelisah saat menghadapi ujian hidup. 4. Mendorong seseorang untuk bertobat, tidak merasa terlalu berdosa hingga putus asa. Dari rahmat Allah mendorong untuk selalu memperbaiki diri dan mendekatkan kepada Allah. Dan yang terakhir, menjadikan seseorang lebih sabar dan tawakal. Tetap berusaha dan bersabar dalam menghadapi cobaan, menyerahkan hasil kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu hakikat dan tawakal kepada Allah. Hendaknya kita tanamkan di dalam diri kita adalah sifat tawakal di dalam bekerja atau mencapai suatu hal atau keinginan. Maka seseorang akan melakukan 3 hal, yaitu ikhtiar, berdoa, dan tawakal. Ketiganya merupakan hal yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Dengan tawakal kepada Allah SWT, setiap perbuatan akan diridhoi, bahkan Allah akan memberikan pintu rezeki kepada orang yang bertawakal. Pengertian tawakal secara bahasa adalah tawakal berarti mewakilkan atau menyerahkan, sedangkan menurut istilah tawakal adalah menyerahkan segala permasalahan kepada Allah SWT dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Jadi, secara sederhana, tawakal adalah tahap di mana seseorang sudah ikhlas menyerahkan semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang diterima, baik itu mencapai apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan atau sebaliknya, tentunya akan diterima dengan lapang dada tanpa merasa kecewa dan tidak ada perasaan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan sikap tawakal tentunya akan membawa kebaikan bagi diri seorang muslim itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mencakupi segala kebutuhan para hambanya. Orang yang memiliki sifat tawakal biasanya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berusaha semaksimal dengan ikhlas. Mereka berusaha sebaik mungkin dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, ibadah, maupun kehidupan sehari-hari. Meskipun sudah berusaha, mereka tetap menyadari bahwa hasil ada di tangan Allah. 2. Tidak mudah putus asa. Meskipun menghadapi kesulitan, mereka tidak mudah kecewa atau menyerah. Mereka tahu bahwa Allah akan memberikan yang terbaik walaupun terkadang tidak sesuai dengan harapan. 3. Berserah diri dengan penuh ketentraman. Setelah berusaha, mereka merasa tenang dan tidak khawatir tentang hasilnya karena percaya bahwa Allah sudah menentukan yang baik
untuk mereka. Mereka tidak terjebak dalam rasa cemas atau khawatir tentang masa depan. 4. Menerima takdir dengan lapang dada. Mereka menerima takdir Allah dengan lapang dada, baik itu berupa kebahagiaan atau ujian. Jika sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, mereka percaya bahwa ada hikmah yang lebih baik di baliknya. Sifat tawakal merupakan sifat terpuji yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Menanamkan sifat tawakal dapat kita lakukan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut. 1. Memperkuat iman dan takwa. Tawakal berasal dari keimanan yang kuat kepada Allah. Dengan memperdalam pemahaman tentang agama, kita akan semakin yakin bahwa segala sesuatu sudah ditentukan olehnya. 2. Berusaha dengan maksimal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa berusaha. Usaha yang sungguh-sungguh adalah bagian penting dari tawakal. Setelah berusaha dengan sebaik-baiknya, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Meningkatkan doa dan zikir. Sering berdoa dan berzikir akan mendekatkan hati kepada Allah, memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah kehendaknya. 4. Melihat masalah sebagai ujian. Alihkan perspektif kita terhadap masalah dengan melihatnya sebagai ujian dari Allah yang dapat menguatkan iman dan karakter kita. Dan yang terakhir, mengingat kebaikan Allah. Selalu ingat bahwa Allah Maha Penyayang dan Maha Adil. Setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada hikmahnya. Keutamaan menerapkan sikap tawakal sangat besar baik secara spiritual maupun emosional. Sikap ini dapat bermanfaat bagi diri kita. Adapun keutamaan dari sikap tawakal antara lain sebagai berikut. A. Tawakal merupakan bagian dari iman. Keutamaan tawakal pertama yang akan kita bahas adalah bahwa tawakal merupakan bagian dari iman seseorang muslim. Ini artinya bahwa tawakal merupakan salah satu bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Allah Subhanahu wa taala sangat memenuhi kebutuhannya. Allah akan memberikan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidup bagi seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menuntaskannya segala urusan orang yang bertawakal kepadanya. C. Mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Keutamaan tawakal yang ketiga adalah mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Selain di dunia, Allah SWT menjanjikan pahala yang sangat besar di akhirat kelak jika bertawakal kepadanya. D. Mendapatkan perlindungan dari golongan setan. Keutamaan tawakal yang keempat adalah mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Seseorang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, sesungguhnya dia tidak bisa dikuasai oleh setan. Orang yang bertawakal tidak akan mampu dikuasai oleh setan karena pada saat itu ia berada sangat dekat dengan Allah. Yang terakhir adalah mendapatkan kenikmatan yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala, akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertawakal padanya. Allah sangat mendatangkan kepadanya berbagai manfaat berupa kemudahan rezeki. Rezeki adalah segala sesuatu yang dapat dinikmat oleh manusia. Rezeki yang dimaksud sini adalah rezeki dunia dan rezeki akhirat. Jadi itu adalah penjelasan saya tentang cinta kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah cinta kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal adalah 4 sikap yang saling mendukung dalam kehidupan seorang muslim. Mencintai Allah mendorong kita untuk takut akan dosa, berharap akan rahmatnya, dan menyerahkan segala urusan kita kepadanya dengan tawakal. Keempat sikap ini membawa kedamaian hati, menguatkan iman, serta mendekatkan diri kepada Allah sebagai landasan utama dalam kehidupan spiritual dan moral seorang muslim. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.